Phase Let's go! untuk menyaksikan bagaimana komposisi dari masing-masing tim akan berjalan. Karena kita juga bisa saja dikejutkan dengan elemen of surprise yang tadi sempat kita perbincangkan dari awal game ini berjalan. Apakah Oke. second pick atau first pick? Ini dia second pick Second dari pick. Onyx dan Dari akhirnya Baba Yeba dan juga Baba Acil akan menunjukkan kualitasnya. Karena kenapa gue panggil Baba Yeba? Karena Udah punya anak? bukan Baba Yeba ini Udah punya kan istri, salah. Baba kan tuh father kan. Iya. Nah dia tuh dia Oh, anak-anak Onyx anak-anaknya. ini tuh bukan hanya di dalam in game tapi di out game juga mereka respect sekali sama Kadang kan si iseng Yeb. juga kan. Iya. Iya, mereka tuh sedekat itu sama si Baba Yeba. Coach Yeb gua- ini tuh bisa dibilang yang paling bisa mencairkan suasana. Bener. Apalagi kalau kita mungkin beberapa kali lihat klipnya juga. Diisengin, ya kan, Keyboy atau Sans mungkin sambil bercanda, Sans mic sekarang checknya lucu juga. ya. Iya, tapi ya itu dia. Jadi biar nggak tegang terus gitu loh Jimo. Biar nggak Chemistry. bener-bener dalam keadaan adrenalin rush terus. Jadi harus ada yang Benar-benar. memberikan remnya. Di Ada out game sih dia penting banget menurut gua. benar sih. Pemersatu out game tuh sulit loh. Dan ngebangun respect untuk seorang coach itu nggak mudah loh. Betul. Iya. Jadi Betul. respect banget juga untuk coach Yep karena Tuh lihat tuh kelakuannya. Itu dia ngobrol dia sambil ngedraft sambil bikin anak-anaknya relax tau gak sih? iya. Tapi itu penting loh. Ya penting banget, penting banget. Ah ini kalau coachnya Sama kan kayak- KB nih. Ben, Iya sama gimana? kayak kita ngakes aja. Iya bikin relax, bikin tenang Iya. jadi nyaman kan. Dan Faramis kali ini udah dilempar ke para pasca dari esports. Tapi yang mungkin kita bisa lihat ini kalau ngomongin dari Onyx, mereka bermain dengan cukup banyak permainan. Dan Novaria ketika Gunter? lihat ada Novaria pick di awal, ini tandanya mereka tahu kalau misalnya dari Triple Esports gak bisa menggapai ke belakang dengan mid laner mereka. Iya, Paramis ya, tapi Perhatiin pick sama band keempatnya dari Onyx. Kalau band 4 mereka Digi, Tigreal last pick bisa muncul lagi. Karena Novaria Guinevere ini combo classic rank yang udah sering muncul di beberapa kali aku mungkin menjalankan Glory to Mythical, Immortal lebih tepatnya. Nah, Guinevere Novaria ini kenapa laris manis Cimomo? Karena hitbox yang diperbesar. iya, Itu akan mempermudah Guinevere memainkan kombonya. betul Tapi setuju. nggak cuma Novaria, Guinevere, ada Tigreal juga yang pernah aku coba dan sangat efisien. Tapi syaratnya emang harus band Digi. Kalau menurut KB nih, ini aku agak sedikit See value bertanya in aja me? ya. Kalau let's say mungkin You posisi dari Gwyn jungler, Novarianya let's say mid lane, Iya. lebih mending mana dia bawa Tigreal atau Mino? Iya, combo juga ya Mino ya. Mino kan juga lumayan kan. Apalagi bisa ada kasih Cloud efek di sini. knockout. Betul. Apalagi ada Cloud dari Triple Esports. Dua-duanya juga punya knock-up airborne Cimomo. Iya. Itu bisa nge-cancel kehadiran dari Blazing Duet. Tapi mungkin kalau Tigreal ini kan mainin kombonya lumayan lama ya. Ya kan Impulsion terus dia geser. Fanny ya Oh dia Kairi. pakai Fanny Kairi dan bahkan kita lihat sekarang akan ada 2 kesempatan pick untuk tim Onyx melakukan deny Rom terhadap Triple Esports. Wah ini Keyboy yang bakal pegang Guinevere-nya. Berarti kemungkinan besar kita bahkan tidak akan melihat Minotaur atau bahkan tidak melihat Tigreal. Tapi hero yang cukup bermain di early tempo. Harit gold lane nggak akan dimunculkan sama Onyx. Karena kita sering melihat hal ini ya. Iya. Ketika Assassin Physical Damage Deal dikeluarkan oleh Kairi. Berarti kemungkinan besar hero yang akan dimainkan oleh Calvin Winata adalah Harit gold lane. Untuk lebih memastikan kalau Cloud-nya nanti tidak akan mendapatkan kekuatan yang mencapai power spike di mid game. Jadi mereka menekan dari early game. Apalagi Harit untuk kendali di laning kuat banget. Kalau udah level yang keempat. Oke. Tapi tidak akan ada Digi sepertinya yang di ban. Mungkinkah Diginya malah show up di sisi Onyx? Oke, tapi yang pasti gimana caranya Baba Yeba membuat dari Kairi ini akan lancar bermain dengan farming. Tidak ada hambatan dari Kufra, ya mungkin walau ada Triple Esport, chance-nya besar banget untuk arah aja. Buat Kaja sih oke banget. Apalagi Kaja Faramis kan kita udah sering banget melihat combo tersebut. Tapi kali ini dengan Novaria, combo apa yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx juga? Karena masih ada satu hero di gold lane yang sebenarnya match up lawan Cloud juga oke. Beatrix. Apalagi ada Novaria, combo 2 sniper mount. Mungkin bisa dimunculkan kembali. Dengan Renner Apathy dan juga Astro Spear. Yang nanti bisa melakukan takedown terhadap hero-hero yang squishy kayak Faramis. Apalagi kayak Faramis nih yang sekarang udah jarang nih bikin Clock of Destiny. Karena terlalu scaling dan
kurang match up combo sama Lightning Truncheon yang baru. Oke, dan juga ini buat yang di Taman Ismail Marzuki ini udah nge-tag kita, terima kasih banyak. Halo guys. Halo. Yang nobar di Taman Ismail Marzuki luar biasa, udah mulai rame. Wow. Yang nobar juga dimanapun kalian berada luar biasa, thank you guys. Ini ada last match for today. Di mana Onyx tim Indonesia masih akan baru memulai. Dan di sini udah ada Shadow Pick terhadap Pakito dan juga Edit nampaknya. Edit Salah satu Pakito. counter juga untuk Fanny Edit itu. Oke, untuk menangkap dengan menggunakan onward dan ditambah juga dengan power dari Fredrin. Yang nanti pasti akan sangat-sangat menjengkelkan bagi Fanny dengan Town Effect Energy Eruption. Tapi ternyata Cho, The Way of Dragon yang akan menjadi jawabannya Ranger Mas tentunya bagi Triple Esports. Cho. Satu pick terakhir. Ketika berhadapan dengan hero-hero dash ability, Popheus seems good tapi kayaknya lumayan maksain potential. Coba gitu. Dan entah kenapa, kalau dari pemilihan EXP yang masih terbuka untuk Boots, ini hero-nya banyak banget. Sekalipun dia munculin Esmeralda, menurutku not bad karena ada 3 hero yang akan menimbulkan shield absorb. Lapu-lapu gak sih? Lapu-lapu juga oke untuk mengganggu ke arah dari Faramisnya. Atau Yuzong. Yuzong ya? M5, tapi Dairot. Permainan front to back akan dijalankan, apalagi ada Kari Dairot. Ini bakal jadi kejam banget tentunya untuk late game dari Onyx. Gak cuma itu, ada Fanny. Ada Fanny. Di tangan dari Kairi. Skill damage akan sangat tinggi sekali. Dan hal tersebut yang akan menimbulkan masalah baru bagi Triple Esports. Alright, draft yang ternyata ini cukup menggeparkan Triple Esports. Karena kita tahu Kairi cukup jarang dilepas dari Fanny-nya. Ya, Dan bahkan sekarang dilepas begitu saja. Mampukah Triple Esports mampu menahan laju Onyx yang sangat kencang? Atau bahkan Aha. Triple Esports yang benar-benar tenggelam dalam permainan. kita sudah melihat Nolan dari Kairi. Kita juga sudah sering melihat Fanny dari Kairi, tapi kali ini muncul tanpa adanya ban sama sekali. Tidak adanya Kufra juga yang membuat Fanny-nya akan jauh-jauh lebih bebas ketika berbicara early tempo yang bisa dikendalikan oleh Onyx itu sendiri. Alright, dimanapun kalian berada Sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke yang lagi nonton bareng bersama semuanya. Mana tepuk tangannya untuk tim Indonesia. Karena kita akan melaju dan terbang bersama di Lane of Dawn. Wow. Mari kita saksikan apakah Sang Raja Langit masih akan terbang tinggi dan mengalahkan Sang Guardian tentunya. Tapi kali ini Sans dengan membawa Novaria ini harusnya akan menjadi Novaria yang sangat amat ini sih. Menyakitkan. Ya, kalau kita berbicara Novaria kali ini sebenarnya bakal membuka vision untuk cutthroat-nya Kairi juga sih. Apalagi betul. ketika kita berbicara bagaimana Lethal Ignition akan berjalan untuk nanti di mid game ketika power spike-nya benar-benar bisa disentuh dengan waktu yang cepat. Bahkan on the way untuk mendapatkan level yang keempatnya juga. Gak cuma itu sih, Be. Poking damage-nya juga benar-benar ngegangguin banget. Hitbox-nya. Hitbox akan lebih meningkat. Betul. Makin mudah juga untuk memainkan steel cable. Benar. Dan bahkan sudah ada rotasi early game dari Kairi yang hadir di bottom lane. Kairi, lihat langsung cutthroat dikeluarkan tapi ternyata Miss Cable membuat dirinya gagal mendapatkan 1 point kill Kalau kena- atas sosok seorang Sanji. Kalau kena mungkin first blood kali ya. Iya, kalau kena 2 kali lagi mungkin akan terjadinya first blood. Apalagi sudah ada heavy life punch yang tadi sudah dikeluarkan juga. Tapi pemilihan untuk dari emblemnya, Season Hunter adalah opsi yang paling bagus memang untuk di patch yang sekarang. Yap. Apalagi dengan hadirnya Swift, attack speed yang sudah gratis didapatkan dari satu talent emblem membuat nantinya Kairi akan lebih berfokus sama Fury Hammer-nya langsung. Gak perlu pusing-pusing lagi untuk mikirin satu knife sebagai tambahan untuk 10% attack speed. Alright, tetapi kali ini kita bakal melihat di mana rotasi yang dilakukan dari tim Onyx. Mereka sudah standby menuju ke arah Turtle. Ingat, dari apa normalnya, penggunaan Fanny itu akan gagal mendapatkan first Turtle-nya. Ya. Kalau kali ini berhasil didapatkan oleh Onyx juga, ini akan cukup berbahaya. Tapi lihat rotasi yang dilakukan ketika mereka sadar udah tidak ada lagi. Dengan Retribution dan langsung ada Kairi is coming. Gagal untuk mendapatkan siapapun, duel strike berikan seorang push. Bebas sekarang seorang Kairi. Dan di sana Kairi Sakaratul mau terperangkap dan harus mundur. Kalau memaksakan team fight lebih lagi, ini akan membuat Kairi tumbang. Dan memutuskan tentunya untuk disengage aja dan hanya terculik dari seorang Bootsnya. Pertukaran yang terjadi pasca Turtle didapatkan oleh Triple Esports
membuat mereka mengungguli early game tempo yang mungkin mereka bisa kendalikan untuk sampai saat ini. Dan Retribution sampai-sampai dikeluarkan membuat Keyboy sepertinya agak sedikit terjebak. Tapi Keyboy nampaknya special migration mampu didapatkan. Tapi The Wild Dragon dari seorang troll gagal. Flicker trigger dan ternyata Keyboy gak boleh pulang. Dipaksakan untuk tumbang. Karena mungkin sedikit terlambat untuk menggunakan Flat Requiem. Dan ternyata di balik situ ada udang di balik batu. Memilih untuk mendapatkan Purple Buff dan Kairi. Cutthroat yang gagal. Kairi berhasil tertag dan terkena damage turret dan troll. Benar-benar berhasil memberikan semangat terhadap sisi sampingnya Sano. Oh, ini kalau kita berbicara bagaimana trade kill yang terjadi, malah Onyx benar-benar ada dalam keadaan yang cukup bahaya di early game-nya. Karena mereka sudah kehilangan Turtle. Mereka kehilangan First Blood juga. Dan kehilangan 2 kill lainnya. Ini akan membuat Triple Esports sedikit lebih snowballing di early game. Tanpa adanya pertukaran point kill yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Onyx. Ya, tapi at least so far dari cewek masih bisa untuk unggul ya dari segi network-nya dibandingkan dari Sano sendiri, meskipun tadi Kairi juga sempat gagal untuk numbangin Sano. Karena Sano akan lebih berfokus untuk main dari area turretnya aja, lebih main aman. Oke, Purple Buff sudah didapatkan, bahkan 2 Purple Buff yang diamankan oleh Kairi. Membuat levelnya makin lebih flawless lagi. Tapi harus kita perhatikan juga bahwa dari tadi Kairi belum mendapatkan 1 point kill pun. Oh, tapi Kairi bukan dapetin poin kill utamanya. Dia coba untuk ngegrogotin gimana caranya Triple Esports ini akan kalah banyak. Tapi lihat surprise. Tapi seperti yang gagal didapatkan oleh seorang Kairi membuat dirinya harus mundur ke belakang dari reset. Dan mungkin sekarang akan ada perebutan Turtle. Keyboy pasti mendapatkan 1. Valtrekem setelah dikeluarkan dari Realm Saturday untuk para pasukan Triple Esports. Tapi ingat, Netherrealm-nya udah selesai. Netherrealm-nya tidak ada. Dan para pasukan dari Onyx, mereka nampaknya akan melepaskan kali ini terhadap Turtle yang tidak bisa diselamatkan oleh seorang Kairi. 2 Turtle di tangan Triple Ya, Esports. bukan objektifnya juga untuk Fanny, karena objektif dari Fanny adalah mengamankan point kill. Tapi lihat siapa yang farming. Calvin Winata, dia sudah bergerak di area bottom lane dan bahkan hampir mendapatkan keseluruhan platingan gold shield turret yang ada. Ini akan membuat setidaknya ada 2 orang yang farming. Kairi dan cewek, dan menyusul ketertinggalan item. Dengan kita lihat juga ada Tough Boots di sana yang akan menambah power, mengurangi resilience juga powernya dari sisi power triple. Berhasil mendapatkan sebuah special migration, tapi kalau ngomongin following up damage, Keyboy belum ada Failed Requiem, baru muncul saat ini. Dan sekarang Sanji di depan sana mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Kairi. Karena Kairi udah tidak ada purple buff, that's why Sanji berani, Profesor, dan Momo-chan. Dan kalau ngelihat sebenarnya memang fokus targeting dari Kairi adalah numbangin ke arah Sano ya. Sempat nahan aja ketika Tarzannya tadi melewati area jungle, tidak benar-benar digas 100% sama pemain-pemain dari Onyx. Ya, karena kalau misalkan targetnya ke Tarzan kayak terlalu early, apalagi udah punya anti-Kuras juga dari Tarzan, dan itu akan membuat bagaimana durabilitas dari sosok Fredrin makin sulit untuk di take down. Dan untuk saat ini, kalau kita lihat juga dari sisi yang berlawanan, Kari versus Cloud yang masih belum ada hasil untuk 1v1 situationnya, bahkan dari top lane tadi. Karena memang sama-sama hero scaling, sama-sama hero late game, jadi kayaknya saling mengerti juga bahwa tidak akan ada yang melakukan gerakan yang beresiko. Oke, gerakan tambahan belum dilakukan, tapi lihat Tarzan sudah melakukan gelayutan menuju ke arah Turtle. Nah, para pasukan dari tim Onyx kali ini mencoba untuk melakukan sedikit vision untuk tahu di mana pergerakan tim Triple Esports yang unggul sedang posisi dari point kill. Sedang unggul. Oh salah, Iya. berganti ya? Udah berubah. Lebih ke kebalik ya barusan ya. Tapi kayak ini masih keep farming aja, tempo tiba-tiba menurun. Walaupun Triple Esports mengamankan banyak sekali objektif terhadap Turtle juga. Winning condition dari Onyx seolah masih terbuka dengan sangat-sangat bebas karena mereka nggak terkena invade jungle. Dan ini adalah kesempatan untuk tim Onyx melakukan counter dan team fight yang cukup besar. Kenapa aku bisa bilang ini akan menjadi team fight yang masif? Lihat semuanya berkumpul di bottom lane. Bahkan cewek sekalipun tidak mau split push lagi. Kairi mencoba untuk menjaga posisinya terlebih dahulu. Dia tidak boleh terdeteksi. Ketika Sancho udah tahu di mana keberadaan pemain dari tim Triple Esports, setidaknya at least dia udah punya 2 vision. Cuma 2, tapi udah cukup untuk tahu di mana keberadaan yang lainnya. Dan belum ada informasi dari Troll juga dengan conceal play yang baru muncul. Aduh, Wild Dragon-nya berjalan ke Keyboy. Belum follow up damage dan lihat blasting duet. Keyboy masih selamat di arah belakang sana. Kairi punya space yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kabar pembawah. Tapi Kairi gagal dengan Turtle. Cutthroat yang sangat indah berhasil mendapatkan 1 point kill. Roll, ter-take down. Lihat, Tarzan gak bisa lagi selamat. Karena damage dari seorang cewek terlalu besar. Nampaknya Keyboy Wild Dragon on point. Follow yang damage dan akhirnya 1 buah point kill tidak bisa didapatkan oleh tim Onyx lagi. Cukup 1 aja. Netherrealm save the day dari Kevin masih membuat Tarzan melakukan sedikit kelayutan dan akhirnya mundur ke belakang. Iya.
Oke. Hampir saja ada Tipis Arthur ya. Spear yang lewat begitu Kyrie, saja. Kyrie is coming. Kevin kali ini gagal didapatkan, tapi Kyrie pantas aja. Tadi aku sempat lihat di sosial media, ada yang ngepost Kyrie sedang pemanasan. Pemanasannya Fanny, ternyata ini alasannya. Ya, apalagi nggak Dipersiapkan di-ban ya Fanny-nya. Dan kalau kita lihat juga dari itemnya, Legion Sword sudah ada di tangan dari Kyrie, entah menuju ke arah Malefic Roar atau bahkan ke arah si Halberd. Kayaknya dua-duanya sangat oke sekali dan itu dia jawabannya. Malefic Roar untuk menumbangkan lini depan plus menghilangkan efek yang dimiliki oleh Antiquiras juga. Setidaknya nanti bakal bisa bermain front to back karena ada Kari juga yang dibawakan oleh cewek Cipomo. Iya, Golden Staff di tangan dari Sano, sementara Kyrie 1v1 di area bawahnya, namun sepertinya untuk 1v1 dengan seorang Sanji bukanlah target yang diinginkan oleh Kyrie. Ya, first item Sanji aja tadi adalah Bloodlust Axe. Dia udah pasti ketika berhadapan dengan minion, shield dan juga spell vamp-nya langsung seketika penuh. Apalagi item keduanya dia selesai dengan Dominance Ice, membuat attack speed dari cewek nggak bakal 100% bisa dijalankan. Yang kedua, udah pasti akan ada yang namanya efek Life Bane. Ya, bisa Memotong regen HP 50% dan itu akan sangat-sangat membuat dan merugikan bagi Onyx. Ingat, ini pasukan dari Onyx mereka punya Kari. Ini bisa membunuh secara perlahan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka itu memberikan sisi gelapnya. Yaitu permainan yang cukup pelan, tapi di belakang sana mereka siap menikam dengan cukup tajam. Tapi Menurut aku gua, mencium bau-bau yang kayak ini kayaknya antara main split push ya, atau emang nungguin momen late game aja sampai nanti Kevin keluar Netherrealm for nothing. kalau gua enggak, tapi kalau kita lihat di sini Valkyrie berhasil dapetin satu point kill kah? Nampaknya masih bisa selamat dan Sans akhirnya menutup satu point kill atas seorang Troll. Bulls mencoba untuk menahan seorang Tarzan dan berhasil selamat kah? Di balik itu semua blazing duet dari Pickland berhasil menutup dari seorang cewek dan juga Bulls. 2 point kill didapatkan membuat para pasukan dari Onyx kali ini harus mengendorkan permainan mereka. Gagal untuk bertahan. Tapi Sano Iya dapetin sih. satu point kill atas cewek itu cukup mahal loh. Iya, tapi itu posisinya juga hampir juga sih ceweknya masih bisa bertahan tadi dari Blazing Duet yang dibuka sama Sano. Tapi Kevin, ini nggak bisa melakukan clear dengan cukup cepat. Diaremit dan Kyrie mulai datang. Dicari. Oh, ini dia Kyrie mencari ke arah belakang. Dimanapun kamu berada tidak bisa bersembunyi. Bisa lari tapi nggak bisa bersembunyi. You can run but you can hide ya. Lebih tepatnya untuk Kyrie yang targetingnya menuju ke arah Kevin. Tapi kalau di bahasa Inggrisin keren, tapi kalau di Indonesia B aja tadi ya. Ya kan? Bener juga. Maknanya dalam sih kalau dalam Kamu bahasa bisa Indonesia. lari. Kalau bahasa Indonesia kamu bisa lari tapi Kayak kamu nggak bisa puitis ya. bersembunyi. B aja gitu dong. Coba tadi pas lu bahasa Inggris jadi keren gitu loh. Oke, Oke. kita balik ke Baxter game di mana Gold ini Lebih yang mau aku perbincangkan di sini winning conditionnya. sama Dari Goldnya Onyx juga udah nggak berbeda dikasih soalnya. beda jauh, Be. Iya, karena Gold yang nggak berbeda jauh sehingga membuat Onyx memiliki damage yang cukup. Tapi point kill adalah winning condition mereka sehingga mungkin kita akan melihat counter setup sesaat lagi. Oh, tapi mereka melepaskan Lordnya kan, tapi nampaknya tidak. Dua Dragon menuju ke arah seorang Kyrie. Kalau ingat damage tidak ada, mereka semua fokus ke arah seorang Keyboy. Perpasukan dari Onyx, mereka sedikit demi sedikit coba untuk melancarkan serangan terhadap seorang cewek. Press forward for nothing, tapi Bots masih mau lebih. Wah, cewek. Menangkap Tarzan. Dan kali ini Tarzan masih bisa selamat dengan terbit yang mereka miliki. Keyboy selalu menjadi kunci. Kunci Kating, Iya. kunci distraction, kunci untuk mendapatkan momentum ada di Keyboy semua. Benar-benar ini anak kunci. Tapi cukup menyeramkan juga sih Kiboy itu dengan kiting-kiting yang dilakukannya. Karena posisi dia kadang kelihatan harusnya masih bisa untuk mundur. Tapi dia coba untuk ngepok dulu, ngepok lagi. Setidaknya pressure ini masih kelihatan dari sisi Onyx deh. Dan kuat banget sih untuk bertahan hidup apalagi dengan menggunakan Guinevere Roamer. Oh, lihat permainan kabel dari seorang Kyrie. Indah Cukup manis, tapi nampaknya belum bisa dapetin point kill. Dan balik itu semua cewek, seperti biasa. Gak dapetin point kill, gue dapetin turret. Gak dapetin turret, gue farming. Gak dapetin Iya. farming, gue dapet skill. Tapi Tinggal sekalipun nanti bakal kena pick off, ingat dia punya Purify. Jadi Iya. escape skillsnya, escape toolsnya, ready semuanya. Sementara ini cukup dilema buat Triple Esports karena lihat Kyrie-nya show up di area bottom lane, di area lane jauh. Tapi Lord-nya tiba-tiba di poke sama Onyx yang menandakan kalau mereka bisa saja mensinyalkan mereka mau maksain perang di area top lane. Tapi ini yang aku suka dari satu hal ketika sang Satya Novaria adalah setiap ultimate-nya ada dia selalu membuka. Dapat atau enggak, mau trigger team fight atau enggak itu udah urusan belakang. Dan lihat di sini Keyboy! Happy birthday! Violet Requiem instant pick up dan The Realm gagal mendapatkan penyelamatan terhadap seorang Tarzan. Enggak ada lagi awo-wo-wo. Membuat perpasukan dari Onyx lancar untuk seorang Kyrie mendapatkan Castle. Troll hilang begitu saja. Ghostbuster menangkap seorang Kyrie. Tapi terjatuh gak bisa diselamatkan Kyrie. Dan Blazing Duet merasa dihindari dengan pergerakan dari Konsil. Membuat para pasukan dari Onyx tidak akan kehilangan seorang Keyboy.
What the moment dari Keyboy, Konsil save the day. Wah, hampir ya, tipis banget, tapi untungnya di sana juga udah ada cewek yang langsung siap siaga untuk memberikan bantuan ke arah seorang Keyboy. Kairi sayang sekali terpantau cukup jauh dari posisi dari seorang Keyboy, so Keyboy nggak bisa menyelamatkan Kairi tadi. Sans masih mengamankan purple buff Setidaknya. walaupun setidaknya Kairi tidak mendapatkannya, tapi yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx dan bisa saja ada pencurian di sana. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka gagal mendapatkan pencurian. Tarzan Retribution-nya pun juga tidak didapatkan karena Kavin yang bukan Calvin Winata kali ini save the day. Beda orang, karena kali ini Faramisnya dari Kavin harusnya sudah mengisi lagi pasifnya setelah tadi terkena pick off dengan menggunakan cutshot dari Kairi. Dan kali ini lagi dan lagi winning condition dari Onyx berubah total. Dari yang awalnya mengincar ke arah point kill, sekarang harus bermain dengan 4-1. Metode split push mungkin bisa dibawakan. Dan high ground defense tinggal diserahkan kepada CW dan Sans. Karena dua-duanya untuk urusan nge-clear Lord dan juga Wave Minion lumayan instan di early game. Dan yang pastinya juga sebenarnya dari Triple Esports mereka akan memaksimalkan dengan Lord yang berjalan di area atas ini. Mereka push aja ke area objektifnya. Onyx sepertinya yang harus akan melakukan clear cepat, terutama untuk di area mid ini karena landing jauh akan dipegang oleh seorang Kairi. Oke, landing jauh dipegang Kairi, tapi lihat. Dengan baru muncul kan, lihat gak tadi Iya, kamu iya. di logonya Sans, baru muncul setiap Astral Echo-nya muncul, dia selalu spamming. At least dapat info sih. Selalu. Mau dia mau enggak, itu yang ngebuat Novaria Sans itu sulit didapatkan. Kenapa? Ketika ada sekitar 30 detik, 40 detikan, itu selalu dia ngebuka posisi, selalu dia ngecek agar pergerakan dari Sans ini tidak kemana-mana. Tapi Troll, Wasit Gaming telah bakal coba didapatkan. Boots menutup hari dari seorang Troll. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak mau ditabrak begitu saja. Para pasukan dari tim Onyx, Special Migration berhasil mendapatkan satu aki itu. Following up damage, kali ini belum dikeluarkan. Tapi Sano, Blazing Duetnya belum maksimal. Bakal dibalikan kembali kanannya. Keyboy tidak ter-takedown. Sans mencari Astral Echo ke arah belakang, mencari Astral Recall, siapa yang bisa dikenalkan? Tapi Kairi berhasil mendapatkan purple buff-nya. Kairi harus mundur ke arah belakang, karena kalau tidak purple buff-nya akan sia-sia. Pencurian dan saving purple buff yang sangat-sangat XP laner tim SMG. Terlalu smooth. Karena kita melihat tadi ada Netherrealm dibuka, ada Spatial Migration dibuka, semua source skill ultimate dibuka. Hanya untuk membiarkan Kairi mendapatkan satu buah purple buff sebagai energi tambahan agar dia mampu untuk survive. Dan bahkan kalau kita lihat dari itemnya, Kairi sudah selesai dengan si Halberd. Dia akan menuju ke arah Antiquiras, makin lebih powerful lagi menuju ke arah late game. Cewek juga sudah selesai dengan 6 itemnya, bahkan harusnya sesaat lagi dia bakal menjual menuju ke arah Windtalker. Kalau misalkan itu terjadi, 6 item team fight pun akan lebih meyakinkan kepada kubu Onyx. Tapi lihat pemancingan dengan adanya Blazing Duet. Oh, genderang perang ternyata dikumandangkan para pasukan dari Triple Esports. Mereka sendiri bahkan yang membuat mereka dalam masalah. Nah itu dia makanya, sebuah tempo kiting yang secara paksa dilakukan sama Onyx. Ketika mereka tiba-tiba menghadirkan Kairi dengan dua steel cable-nya yang memaksa Calvin untuk membuka satu ultimate yang begitu mahal. Iya, cukup panik sih karena ngeliat Kairi yang tiba-tiba datang ya dengan steel cable-nya. Mau nggak mau ada satu buah Netherrealm yang keluar dari serang Calvin. Tapi Fanny di tangan Kairi itu jadi high ground defender loh, jangan salah. Iya. Iya kan? Dia sering banget untuk mainin Ingat steel banget. cable untuk escape, isi energi, Mainin clear lane wave, jauh. mainin lane jauh. Itu udah banyak banget job desk yang dia jalankan. Boots kembali lagi menjalankan tugasnya. Memang kita bisa bilang udah cukup lama kita melihat adanya tempo permainan EXP laner seperti ini. Tapi ingat, Boots bukan yang setebal itu. Dia harus benar-benar mempertahankan dirinya. Langsung ada konsul game yang terjadi dari seorang Keyboy. Mencari di mana keberadaan dari seorang Sanji. Gagal dengan Special Migration yang mereka miliki dan instant pick up terjadi. Cutthroat out of nowhere. Dari Kairi datang, dari tiba-tiba rumput yang diam bergerak sedikit. Malah menghilangkan nyawa seorang Sanji. Gak ada yang mendetek Gak ada yang mendeteksi seorang Kairi, tapi di sana Special Migration. Netherrealm telah dikeluarkan, permasukan dari tim Onyx. Kairi mencoba adu Retribution. Kairi berhasil mendapatkan Lord-nya, membuat para pasukan Onyx berada dalam keuntungan yang maksimal. Wow, itu kalau troll sabar lagi. Iya. Mungkin cewek masih bisa ke pick off tuh. Setuju, tapi mau bagaimanapun cewek nggak bakal bisa di-kick Iya. sama troll. Karena dengan adanya Purify, Purify. membuat cewek jadi susah untuk Atau di-pick mungkin off. Kairi ya tadi ya. Kalau Kairi yang ditendang mungkin masih bisa karena Tarzan ready dengan retribution-nya. Tapi At least, anyway, Lord didapatkan oleh Onyx dan ini akan mendorong ke arah bottom lane. Ini akan menjadi angin segar juga bagi teman-teman dari Onyx. Karena lini depannya sudah ready, ada Boots dan juga Keyboy yang bisa
tiba-tiba akan jump in secara bersamaan, apalagi kalau kita lihat flicker dari Keyboy. Ini bisa menjadi pertanda kalau Onyx akan membuka tim fight-nya via Spatial Migration. Alright, via Special Migration, tapi Sans lihat dia sengaja mancing supaya para pasukan dari tim Triple Esports agak kehilangan fokus. Astral Echo. Dan Keyboy udah standby, Astral Echo telah terdeteksi. Ini adalah saatnya untuk Keyboy melakukan sedikit pergerakan, tapi nampaknya Special Migration ke arah mid lane lebih mau dilakukan Keyboy, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan 2 turret Mo-chan. Nah, ya. While di arah bottom lane, Kairi hanya memancing dengan adanya pair dari Fanny yang mereka miliki, dan 1 lord yang mereka dapatkan langsung membuat tim Gila. Triple Esports ompong-melompong. Iya, udah kehilangan langsung 3 base turretnya dari Triple Esports, dan sekarang Onyx cukup bermain lebih disiplin aja, hanya ngepok aja apalagi dari seorang Sans. Dan kita juga tahu Kairi dengan skill cable-nya bisa memberikan setidaknya presence-nya terlebih dahulu. Gak usah terlalu overcommit untuk masuk team fight. At least setidaknya mereka coba untuk nge-pick off 1. Atau jangan-jangan teman-teman dari Onyx akan bermain dan coba untuk nge-camp di area top lane. Karena kebetulan lordnya ada di bawah dan ada Blade of Despair yang baru diamankan. Gue lihat si Triple Esports udah mulai agak kehilangan arah tuh, lihat. Troll tadi di kamera kiri belakang. Kiri bawah dia lihat. Cukup sulit untuk bisa mendapatkan siapapun. Dan Astral Echo mendeteksi 5 player secara maksimal. Damage yang tidak bisa dibendung oleh Sano. Ini udah benar-benar terlalu sakit. Lihat, Sans selalu memberikan presence di sana. Dia berikan semua damage poking terus supaya tim Triple Esports mau nggak mau harus keluar kandang all in Sans. Tapi ketika Sans yang di all in, mereka rugi banyak. Iya, ini masalah utamanya juga Sans masih punya Astral Spear untuk dia berlari-lari, Astral Recall untuk escape. Dan bahkan dari segi damage deal itemnya, lihat Sans sudah lengkap sekali. Lightning Truncheon, Enchanted Talisman, The Divine Glaive, bahkan Glowing One sebagai penutupnya. Iya. Jadi deteksinya bakal makin lebih mengerikan lagi ketika nanti connect dari segi source skill-nya. Entah itu Meteor atau bahkan Astral Echo. Tapi kalau ngomongin dari minimap Momo-chan, ini agak cukup berbahaya kalau terpaksa tim fight dari top lane loh. Iya sih. Karena posisinya lordnya juga ada di area bawah, laning jauhnya masih di-push juga sama Kairi di area bawah. Ya, tapi melihat referensi dari tim fight terakhir, Onyx menang tim fight-nya ketika Sanji tertangkap. Iya. Dan Sanji selalu ada di lane yang jauh. Makanya aku bilang, mereka cukup mainin metode pick off 1 pemain aja dulu. Bikin pincang tim fight-nya. Atau paksa triple mainin 4 lawan 5. Oke, Console Gaming, Troll, hanya seorang diri. Siapapun yang mau ditendang ini ya benar-benar adalah keputusan yang cukup sulit. Tapi malah dibalikin kembali keadaan Special Migration dikeluarkan dengan NetherRealm berhasil menyelamatkan seorang Tarzan. Tapi dibalik itu semua Sanji yang terperangkap oleh perangkap tim Onyx. Kairi kali ini masih dengan permainan melakukan flankingnya. Lihat dia pakai Fanny, dia mau flanking, dia nggak mau lewat tengah sana. Karena dia tahu dia bisa terkena Energy Eruption, dia tahu dia bisa terkena Taun. Dan bahkan kali ini Lordnya coba untuk dikendalikan oleh cewek yang masih ready banget Purify-nya. On the way of Draken, Purify KMS everyday saat menjadi pilihan utama, tapi Troll kali ini nggak boleh lagi terperangkap. Energy Eruption mencoba untuk menyelamatkan sosok dari Bones. Tapi Tarzan kalau dia yang terkena damage dan dia yang ter-take down, gak ada power of retribution. Ini benar-benar keputusan yang sulit antara Tarzan atau Troll yang tumbang. Tapi ketika Tarzan tumbang, gak ada lagi kali ini perebutan retribution di arah Lord. Tapi jadi lebih mahal gak sih karena Tarzan yang tumbang? Dan sekarang Lordnya bisa jatuh ke tangan dari tim Onyx. Metode pick off dengan damage dealer jungler yang cukup tentunya bisa memberikan Kairi juga pressure menuju ke area dari Lordnya. Gila Dan cewek. Lihat NetherRealm kembali harus dikeluarkan. Keyboy 2 kali. 2 kali Keyboy memberikan posisi yang cukup baik untuk tim Onyx dengan sangat bebas. Tapi hasil duet from Sano kali ini tidak bisa menghentikan permainan dari tim Onyx dan dibalaskan oleh Sans. Lihat. Wow. Dengan kekeran mata, Sans berhasil menutup ke arah Sano. Hilang Mata ditelan elang. bumi. Mata elang. Wow. Kalau ini bukan mata elang, mata gilang. Mata gilang Iya dong. juga. Mata Apalagi gilang. dengan Astral Bener, Recall bener, yang bener. begitu on point. Dan bahkan ada satu lagi bonus damage-nya. Lightning Truncheon. Oke. Ketika sudah full damage, 120% magic bonus akan connect langsung ke arah Cloud. Dan Cloud-nya tidak bisa menghandle hal tersebut karena Purify-nya pun sudah digunakan. Bukan hanya itu aja Profesor KB, Cloud masih terlalu lama untuk bisa kembali lagi ke lane of down. Kairi kembali dengan trigger di arah top lane.
Onyx mereka masih menunggu Astraliko-nya tidak dibuka. Kenapa? Untuk Lord-nya udah deket, baru Suns kebuka Astraliko. Iya. Nah ini Lord-nya udah mulai masuk. Kiboy ready flicker. Astraliko, langsung Astraliko harusnya. Dan terbuka posisi para pasukan dari tim Triple Esports. Kiboy momen belum dikeluarkan, tapi mundur ke belakang. Kyrie free hit ke belakang. Base terbuka membuat para pasukan dari tim Triple Esports kan bisa menahan tim Onyx. Membuka base-nya, fokus ke base-nya. Blazing from Sano. Cuma sebentar, wipeout pun terjadi. Tim Onyx seperti biasa menghancurkan mental dengan wipeout dan mendapatkan game yang pertama. Wow, Sang Raja Langit tentunya bermain dengan cukup sabar. Di game yang pertama, setelah kita melihat Sano ternyata tidak bisa berbuat banyak meskipun dia menjadi satu sosok yang mencoba untuk melakukan clear cepat ketika Lord sudah mulai masuk ke area base. Namun ternyata keberadaannya pun tidak terlalu memberikan hasil yang cukup signifikan, Bung Gabriel. Ya, apalagi kalau kita tadi menyaksikan bagaimana Suns yang mengendalikan team fight-nya dengan Astral Echo. The Way of Dragon yang dipaksakan di-cancel dengan Purify. Menandakan kalau ini dia Onyx dengan kekuatan konsistensi permainan mereka yang temponya nggak cepet-cepet banget. Temponya nggak bener-bener nabrak-nabrak banget. Temponya santai, tenang bagaikan air, tapi ya air tenang menghanyutkan. Dan ingat, semua yang tenang itu berbahaya. Pertama, Iya. kalau misalnya kamu lihat lumpur tenang, itu bahaya. Itu menghisap. Hmm. Air tenang dalam, tenggelam. Dan Onyx menenggelamkan itu semua. Udah Iya. tenggelam, dikasih petir. Tadi Thunderstruck-nya. Mhm. Mereka semua ke petir. Iya. Kesetrum. Iya, karena mau bagaimanapun apalagi ketika dalam keadaan Lord yang sudah late game, Iya. Lord yang di atas menit 18, Lord yang sudah evolve, itu udah powerful banget. Dan Dimana efek dari Lord juga memiliki damage reduction ketika dia ditempel sama hero-hero timnya. gue penasaran. MVP-nya siapa? Gua Karena menurut Suns. gue, Gue Suns. kamu gak usah baca-bacain aku. Enggak, emang maksudnya gini. Ini Dia nggak bener-bener- kesentuh sama sekali. Ini dia punya mata gilang, gila Suns. Ya Gila makanya, sih. apalagi ditambah dengan pengendalian mappingnya yang benar-benar on point. Cimo mau siapa kalau gitu? Aku Suns. Oke, kan. kita bertiga Oke. tentu ya. Oke, Pak Produser, mari kita pengen lihat siapa MVP dari match keempat di game Siapa pertama kira-kira? dari Onyx. Ini dia, MVP-nya akan jatuh kepada Gila. Gila Sasto. Wah. Itu dia nembak pakai mata gilang. Bukan mata elang, tapi mata gilang. Gilang. Untung aja yang ditiruin gayanya Novaria. Bukan yang biasanya dia yang... Oh iya. Saya emang sangat Itu udah memfavoritkan gaya tersebut sebenarnya. Iconic, Udah iconic. iconic banget soalnya sama Suns. Tapi 4 poin kill, 9 assist. Ada Rupture, Wilderness Blessing, dan Impure Rage yang membuat tambahan damage kembali pasca adanya Lightning Trenchant Iya. yang akan menimbulkan efek traumatik kepada lini belakang dari teman-teman Triple Esports. Kalau kita lihat dari MVP highlight-nya, sebenarnya di game kali ini kendali early game-nya dipegang penuh sama Triple Esports. Aku harus bilang sekali lagi ya, Setuju. kendali early game-nya dipegang penuh oleh Triple Esports. Ya, Tapi dengan out of nowhere, dengan 3 turtle dan segala macamnya, Onyx mengembalikan keadaan dengan targeting dan point kill mereka Iya. yang selalu on point, Cimomo. mereka kehilangan 3 poin kill di awal, kehilangan turtle-nya, bahkan perfect turtle untuk Triple Esports. Tapi itu semua tidak menggugahkan pemain-pemain dari Onyx. Tidak benar-benar bikin Onyx getar. Dan lihat, mid to the late game ternyata adalah kunci. Bahkan nggak perlu nunggu mid, di menit ke-10. Iya. Troll di early game mungkin tahu targetnya siapa yang bakal di The Way of Dragon. Kyrie, oke, dia bakal jadi target yang bagus banget. Kiboy, yes aku setuju. Karena tanpa adanya pembuka atau inisiator dari Onyx, mereka akan kesulitan untuk mengendalikan team fight-nya. Dan yang aku suka, Onyx ini cuma menggunakan Keyboy dengan special migration untuk ngebuka atau men-trigger adanya Cult Altar. Nah itu dia. Tapi semakin lama game berjalan, ketika trollnya udah mulai bingung nih, aduh siapa yang harus di-kick ya? Serba salah ya? Karinya punya Purify, Ah. Novarianya punya Purify. Kalau nge-kick Boots, follow up-nya Keyboy pakai Iya. pakai Guinevere. Udah pasti bakal jadi serba salah. Apapun yang dilakukan sama Troll di late game, Mhm. bakal jadi benar-benar malapetaka bagi Triple Esports itu sendiri. Dan ini yang membuat Triple Esports ketahan di point kill 7-nya. Yang dimana awalnya kita bisa melihat 3 point kill yang leading banget early game yang temponya dipegang banget sama Triple Esports. Onyx benar-benar layaknya quotes dari Link. Apa Air tenang menghanyutkan. Wow. Karena memang keadaannya pada saat ini Cukup Onyx tidak dipercaya ya. itu ya sangat sulit untuk dipercaya karena mereka mainnya pelan banget. Temponya bukan yang Onyx yang nabrak kayak di MPL Indonesia. Aku ngerasa malah mereka cukup pasrah sih di early-nya sih.
Wow, kalau Cukup kayak ngikutin tempo permainannya si Triple Ya. Esport aja. Tapi ini Gini Onyx loh. yang sering diperbincangkan juga sama para coach. Betul. Mereka ini playernya bukan cuma cari menang early game. Mereka cari winning condition dengan decision-decision apa yang tersedia dari yang terburuk dan yang terbaik di late game. Kalau misalnya kalian sadar, ada permainan Onyx yang cukup mengerikan dan itu tidak terlalu kasat mata. Kalau mereka memang early-nya tidak untuk mumpuni team fight atau tidak kuat untuk bermain dengan cepat, mereka itu punya sans. Kenapa? Dia bisa menggawangi dari rotasi, Iya. deny rotasi, mappingnya mereka tahu. Jadi istilahnya tetap masih memberikan ruang untuk cewek farming, Iya. Kairi nge-jungle. Setuju. Jadi Dan- ketika ada 4 orang yang terdeteksi dengan Iya. hitbox tersebut ya udah tinggal mirror aja ceweknya, tinggal Makanya ngejauhin team fight. Makanya Sans, kalau misalnya kita sering lihat, dia suka pakai hero yang mobilitasnya kenceng. Iya. Itu Novaria hitungannya Iya. masih bisa maju Gore. ngebuka. Suka pakai Gore tuh agak cukup lama, tapi kayak misalnya dia pakai Parsha. Tapi di tangan dia, Gord itu cuma 2 detik dia tinggalin, clear Iya. wave, jalan tiba-tiba. Lilia. Lilia. Makanya dia gak suka Kagura kan? Iya, Lambat dia nggak suka soalnya. Kagura. Tapi Iya. kalau misalnya kalian sadar, itulah permainan dari tim Onyx. Early-nya memang dipegang Sun sih. Selama nggak kondisinya nggak kondusif untuk mereka, Aha. mereka gimana caranya mengandalkan mapping. Dan saatnya untuk spam di kolom komentar, gila Sans. Gila Sun. Mata Ini gila. momen yang benar-benar luar biasa. Sosok MVP yang mencuri perhatian kita dengan tempo permainan yang sangat-sangat pelan sekali. Sans juga tiba-tiba membiarkan cewek dan Kairi memanfaatkan space yang dia ciptakan. Dari Boots dan juga Keyboy bahkan lihat teamfight participationnya tinggi banget.